Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami dalam kajian hadis kitab Bulughul Maram bab puasa. Satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini berada di nomor urut 696 bab puasa kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Aisyah wa Ummi Salamah, hadis diceritakan diriwayatkan dari Siti Aisyah wa Ummi Salamah radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah Ta'ala halimah luhur Allah, anhuma dari Ummi Salamah wa Siti Aisyah, anna nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ialah ada siapa baginda Nabi, yusbihu ialah berpagi-pagi siapa Nabi, junuban ialah dalam keadaan hadas besar, menjima'in dari jima, thumma yaghtasilu kemudian mandi siapa baginda Nabi, wa yasumu dan berpuasa siapa Nabi. Adapun hadis muttafaqun ialah disepakati apa alaihi hadis, wa zada dan menambahi muslimun siapa Imam Muslim fi hadis Ummi Salamah, di dalam hadisnya Ummi Salamah. Adapun redaksi yang ditambahi wala yaqdi terhadap lafaz wala yaqdi, wala yaqdi dan tidak mengqadha, tidak mengganti siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini menegaskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi di dalam keadaan hadas besar ya. Kapan waktu berpagi-pagi itu? Yaitu yatla'u alaihi subuhu ya, yaitu masuknya waktu subuh. Nah, kemudian baginda Nabi mandi dan melanjutkan untuk berpuasa. Hadas besarnya baginda Nabi ini sebagai catatan bukan dikarenakan karena mimpi ya, tetapi dikarenakan berhubungan suami istri dengan istrinya beliau. Karena para nabi itu dan para rasul ya tidak diperkenankan untuk hadas besar karena mimpi. Karena mimpi itu adalah bagian dari perbuatannya syaitan, sehingga para rasul dan nabi itu terjaga dari hal yang demikian. Sehingga dari redaksi hadis ini, hadis yang menjelaskan bahwa hadis besarnya baginda Nabi itu karena hubungan suami istri. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, di bulan Ramadan ada waktu yang cukup banyak bagi keluarga ataupun bagi pasangan suami istri ya untuk tetap menunaikan atau melaksanakan hajatnya, yaitu berhubungan suami istri. Kapan itu? Tentu di waktu yang tidak diharamkan. Kapan waktu yang tidak diharamkannya? Dimulainya ya setelah masuknya waktu maghrib sampai sebelum fajar kedua itu tiba. Namun kita tidak mungkin menunaikan hubungan suami istri itu pada waktu maghrib ya. Nah, sehingga waktu-waktu yang menurut kita pantas dan memungkinkan. Nah, kalau melihat dari redaksi hadis ini, baginda Nabi kemudian mandi besar dan melanjutkan puasanya itu setelah masuknya waktu subuh. Wah, artinya pelaksanaan mandi besarnya baginda Nabi ini dilaksanakan pada waktu di mana waktu subuh itu telah masuk dan di mana kita itu juga sudah dilarang atau sudah waktunya berpuasa. Artinya kita dicegah untuk melakukan hal apapun. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mandi besar. Lalu bagaimana kaitannya dengan fiqhul hadis? Nah, maka dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa mandi besar setelah
masuknya waktu subuh ya, padahal itu kan waktu setelah kita masuk masuknya berpuasa, artinya kita sudah tidak boleh makan dan minum dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika kita mandi besar kemudian ada air yang masuk ke lubang telinga ataupun lubang-lubang yang lain, karena harus menyampaikan air ke seluruh bagian tubuh yang luar begitu. Nah, perlu menjadi catatan bahwa air yang masuk ke dalam lubang di dalam tubuh kita ini saat kita mandi besar itu tidak menjadi masalah, tapi biqadril hajat ya, dengan kadar yang memang itu menjadi kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan. Misalkan mandi besar kemudian dengan mandi di sungai atau di kolam renang dengan menceburkan seluruh tubuh ke kolam ataupun ke dalam air sungai misalkan. Nah, itu kan termasuk dari berlebih-lebihan. Jadi terlalu banyak air yang akan masuk ke dalam lubang tubuh kita. Artinya adalah yang tidak menjadi masalah itu biqadril hajat, yaitu mandi sebagaimana biasanya dan tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Sehingga ketika ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita ini yang sampai kepada lambung kita, kepada jauh kita, itu tidak menjadi masalah. Karena itu memang di luar kemampuan kita untuk menjaganya ya. Karena ada beberapa hal yang memang juga harus dibasuh saat mandi besar, seperti di daerah telinga, misalkan di daerah bawah, dubur ataupun kubul ya. Nah, kemudian untuk menjaga betul agar tidak masuk itu kan sangat kesulitan. Nah, sehingga masuknya air yang mana mandinya itu dilaksanakan biqadril hajat saja, yaitu mandi sebagaimana biasanya dan tidak berlebih-lebihan, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya puasanya kita tetap berlanjut dan dianggap sah begitu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis dari hadis yang telah kita kaji ini? Yaitu adalah ibahatu wat'iz zaujati fi lailati saumi ila tulu'il fajri. Yang pertama adalah boleh berhubungan suami istri ya di malam berpuasa, artinya di waktu Ramadan dan malam berpuasa. Besok kita berpuasa, malamnya berhubungan suami istri, itu diperbolehkan ya, sampai terbitnya fajar yang pertama, artinya sebelum fajar yang kedua itu tiba. Artinya waktu yang memang masih diperbolehkan untuk makan dan minum, bahkan berhubungan suami istri, belum masuk waktu subuh begitu, itu diperbolehkan. Yang kedua adalah sihhatu saumi man asbaha junuban wa adama qada'u dzalikal yaum. Jadi sahnya juga puasanya orang yang sampai masuk waktu subuh dia di dalam keadaan hadas besar ya, belum mandi besar, tidak menyegerakan untuk mandi besar. Itu puasanya sah sebagaimana telah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak perlu mengqadanya. Yang nomor 3, jawazu ta'khiril ghusli minal janabati lis-shaimi ila ma ba'da tulu'il fajri wal afdalu at-ta'jilu bil ghusli qabla al-fajri. Boleh juga mengakhirkan untuk mandi besar ya bagi orang yang sedang berpuasa sampai tulu'ul fajri, sampai masuknya waktu subuh. Namun yang afdal at-ta'jilu bil ghusli qabla al-fajri. Namun yang lebih utama, yang lebih baik, sebaiknya mandi besar itu dilakukan sebelum masuknya waktu subuh. Jadi langsung menyegerakan untuk mandi besar. Nah, baru setelah itu menunggu sholat subuh. Yang keempat adalah al-haidu wa nufasa'u idang qata'a dammuhuma lailan thumma tala al-fajru alaihima qabla al-ibtisali sahha saumuhuma. Bagi orang perempuan yang sedang haid ataupun yang nifas ya, kemudian darah dari keduanya itu sudah terputus, sudah indiha, sudah selesai di waktu malam, lalu kemudian masuknya waktu subuh masuk ya, waktu subuh itu masuk, tapi dia belum berkeadaan mandi besar.
Nah, padahal dia baru ingkito, darahnya baru ingkito baik dari haid ataupun dari nifas, maka langsung niat untuk berpuasa ya malamnya itu, dan itu tetap juga dianggap sah ya. Jadi sah meskipun belum mandi besar atau belum menghilangkan hadas besarnya. Yang kelima adalah imtina'ul ihtilam alal anbiya li'anna Allah qad asamahum minasyayatin. Para nabi itu tercegah dari ihtilam, bermimpi basah ya, karena Allah menjaga para nabi dan para rasul dari para syaitan. Kemudian yang keenam adalah al-ihtijaju bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ala umumil hukmi li'anna amalahu litashri'i wal khususiyatu la tathbutu illa bidalil. Jadi kita boleh untuk ihtijaj ya, mengambil hujjah dari apa yang telah diperbuat, disabdakan dan diikrorkan, ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan konteks umum ya, berdasarkan konteks umum. Artinya memang berlaku kepada umat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu memang khususiyah, pasti ada dalil yang menetapkan itu adalah termasuk dari khususiyah, yaitu perkara ibadah yang memang hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang itu masuk kepada khususiyah baginda Nabi, keistimewaan yang hanya diberikan dan dijalankan oleh baginda Nabi, maka sebagai umatnya tentu tidak ikut untuk menjalankan khususiyah baginda Nabi itu, karena memang hanya khususiyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, inilah penjelasan hadis dan fiqhul hadis yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.